Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rahmat Saputra dengan NPM akhir 244 dari kelompok 6 Product Life Cycle dan Boston Consulting Group. Dan saya akan memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Ari Ramadan, NPM 234. Perkenalkan, nama saya Dafar Ramadhani Ahmad dengan NPM akhir 211. Perkenalkan, nama saya Hanina Tina Laila dari NPM 101. Perkenalkan, nama saya Inaya Lutfian Nur Aini dari NPM 245. Perkenalkan, nama saya Syapondra Syawahrianto dengan NPM akhir 228. Boston Consulting Group atau bisa disebut dengan BCG adalah firma konsultan manajemen global asal Amerika yang didirikan pada tahun 1963 dan bermarkas di Boston. BCG merupakan salah satu dari 3 firmasi konsultan strategi terbesar di dunia bersama dengan McKinsey dan Company yang dikenal sebagai MBB atau bisa disebut dengan Most Beautiful Business. Consulting Group atau BCG adalah sebuah perusahaan konsultasi manajemen global yang didirikan pada tahun 1963 oleh Bruce D. Henderson, seorang alumnus Harvard Business School. Henderson mendirikan BCG di Boston dengan tujuan menyediakan layanan konsultasi bisnis kepada perusahaan-perusahaan. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam sejarah BCG. Pada tahun 1963 sampai pendiriannya, BCG didirikan oleh Bruce Henderson yang sebelumnya bekerja di Arthur D. Little Henderson memulai BCG dengan visi untuk memberikan wawasan dan strategi bisnis yang inovatif. Yang kedua, pada tahun 1968, Matrix BCG pada akhir 1960-an, Henders memperkenalkan konsep Matrix BCG yang juga dikenal sebagai Boston Box atau Growth Share Matrix. Matrix ini membantu perusahaan untuk menganalisis portofolio, produk atau unit bisnis mereka berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri. Matrix ini menjadi salah satu alat analisis strategi yang paling terkenal dan banyak digunakan. Nomor 3, 1975, ekspansi internasional. BCG mulai membuka kantor internasional pertama mereka di Tokyo, Jepang. Ini menandai awal ekspansi global yang signifikan dengan kantor-kantor baru yang dibuka di Eropa, Asia, dan Amerika Latin dalam dekade-dekade berikutnya. 1980-an. Pengembang metodologi baru pada dekade ini, BCG memperkenalkan berbagai metodologi dan konsep strategi baru, termasuk time-based competition dan experience curve. Konsep-konsep ini membantu perusahaan memahami bagaimana faktor waktu dan pengalaman mempengaruhi keunggulan kompetitif. Ini BCG merupakan salah satu dari 3 perusahaan konsultan manajemen terbuka di dunia. Seringkali disebut sebagai The Big Three bersama McKinsey & Company dan Bain & Company. BCG dikenal karena pendekatan analitisnya yang mendalam, komitmennya terhadap inovasi, dan dedikasinya untuk membantu klien mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. BCG menawarkan berbagai layanan konsultan manajemen, termasuk strategi, membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Operasi membantu perusahaan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas operasinya. Teknologi membantu perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan kemampuan digital mereka. Keuangan membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Organisasi membantu perusahaan untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara efektif. Keberlanjutan membantu perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Selanjutnya, Matrix BCG atau Growth Share Matrix adalah alat analisis portofolio yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group. Matrix ini digunakan untuk membantu perusahaan mengkategorikan unit usaha, bisnis atau produk mereka berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar. Matrix BCG dibagi menjadi 4 kuadran utama. Yang pertama, stars atau bintang. Karakteristiknya, produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi dalam pasar yang tumbuh cepat. Dan strateginya,
Investasi yang signifikan dianjurkan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi dominan mereka. Stars berpotensi menjadi cash cows ketika pertumbuhan pangsa melambat. Dan yang kedua, cash cows atau sapi perah. Karakteristiknya, produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar tinggi dalam pasar yang tumbuh lambat atau stabil. Strateginya, maksimalkan keuntungan yang dihasilkan dengan sedikit investasi tambahan. Keuntungan dari cash cows sering digunakan untuk mendanai stars dan question mark. Selanjutnya ada question marks, tanda tanya, karakteristik produk atau unit bisnis dengan bangsa pasar rendah dalam pasar yang tumbuh cepat. Strategi perlu analisis lebih lanjut untuk memutuskan apakah akan diinvestasikan lebih lanjut untuk mencoba menjadi stars atau dihentikan. Keputusan ini didasarkan pada potensi pertumbuhan dan kemampuan untuk mendapatkan pangsa pasar. Yaitu selanjutnya ada dogs, anjing. Karakteristik produk atau unit bisnis dengan pangsa pasar rendah dalam pasar yang tumbuh lambat atau menurun. Strategi biasanya dianjurkan untuk dijual, dihentikan, atau dipertahankan hanya jika bisa menghasilkan keuntungan minimal. Dog seringkali tidak layak untuk investasi lebih lanjut. Pertanyaan Matrix BCG. Matrix BCG membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dengan memberikan pandangan yang jelas tentang posisi masing-masing unit atau produk. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan matriks ini. 1. Identifikasi produk atau unit bisnis. Daftarkan semua produk atau unit bisnis yang akan dianalisis. Yang kedua, mengukur pangsa pasar relatif. Hitung pangsa pasar relatif setiap produk atau unit bisnis dibandingkan dengan pesaing mereka. Yang ketiga, mengukur tingkat pertumbuhan pasar. Tentukan tingkat pertumbuhan pasar untuk masing-masing produk atau unit bisnis. Yang keempat, plot produk atau unit bisnis. Tempatkan setiap produk atau unit bisnis dalam salah satu dari 4 kuadran berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada manfaat matriks BCG. Yang pertama ada visualisasi portofolio. Memungkinkan visualisasi yang mudah dan cepat dari posisi kompetitif produk atau unit bisnis. Selanjutnya prioritas investasi. Membantu mengidentifikasi di mana perusahaan harus mengalokasikan sumber daya dan investasi mereka. Selanjutnya strategi pengembangan, memberikan panduan untuk mengembangkan strategi yang berbeda untuk produk atau unit bisnis di setiap kuadran. BCG terdapat 4 kuadran berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Yang pertama, pengalokasian sumber daya yang efektif. Dengan memprioritaskan investasi dan alokasi sumber daya pada stars yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan menyoroti produk question marks yang memiliki pertumbuhan pasar tinggi tetapi pasang pasar rendah, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang. Selanjutnya ada fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas. Dengan memisahkan produk dalam kuadran berdasarkan pertumbuhan dan pangsa pasar, perusahaan dapat dengan jelas melihat produk mana yang memerlukan investasi. Selanjutnya ada kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam analisis BCG Matrix, perusahaan dapat mengevaluasi setiap produk secara individual dan mengembangkan strategi yang sesuai berdasarkan posisi relatifnya. Kekurangan BCG, variabilitas pengukuran. BCG Matrix menggunakan ukuran pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar relatif untuk menempatkan produk dalam kuadran, namun penggunaan ukuran ini dapat bersifat subjektif dan tidak memberikan gambaran yang lengkap. Selain itu, penggunaan angka agregat dan perkiraan pertumbuhan pasar bisa menjadi tidak akurat atau kurang akurat, terutama dalam industri yang terus berubah. Selanjutnya ada fokus terbatas. BCG Matrix hanya mempertimbangkan faktor pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja produk seperti perubahan teknologi, kekuatan persaingan, tren pasar, atau dinamika industri tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu, matriks ini mungkin memberikan gambaran yang terbatas dan tidak lengkap tentang posisi dan potensi produk atau bisnis. PLC Programmable Logic Controller adalah perangkat komputer digital yang digunakan untuk mengotomatisasi proses industri. PLC digunakan untuk mengontrol mesin, peralatan, dan proses di pabrik atau lingkungan di industri lainnya. Berikut penjelasan lebih mendalam tentang PLC. Sejarah dan pengembangan PLC. Pertama kali dikembangkan pada 1960-an oleh Richard Morley dan diproduksi oleh Bedford Associates
Alasan utama pengembangannya adalah untuk menggantikan sistem relay logika yang rumit dan kurang fleksibel. Komponen utama PLC. PLC terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk CPU atau Central Processing Unit, otak dari PLC yang menjalankan program dan mengolah data. Yang kedua, memori, yaitu menyimpan program dan data yang diperlukan untuk operasi. Ketiga, input atau output I/O. Modules, yaitu menghubungkan PLC dengan perangkat eksternal. Input menerima sinyal dari sensor dan perangkat lain, sedangkan output mengirim sinyal ke aktuator dan perangkat lain. Selanjutnya ada power supply, yaitu menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh operasi PLC. Dan yang terakhir, programming device, digunakan untuk menulis, memodifikasi, dan mengunggah program ke dalam PLC, biasanya berupa komputer atau perangkat khusus. Bahasa pemrograman PLC dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman, termasuk satu ada ladder logic, yaitu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan, menyerupai diagram rangkaian relay. Yang kedua ada function block diagram atau yang biasa disebut FBD, menggunakan blok-blok fungsional untuk menggambarkan operasi logika. Yang ketiga ada struktur teks atau biasa disebut ST, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mirip dengan bahasa pemrograman seperti Pascal. Untuk selanjutnya yang keempat, instruction list atau bisa disebut dengan IL, yaitu bahasa pemrograman rendah yang mirip dengan assembly language. Yang kelima atau yang terakhir, sequential function chart atau bisa disebut dengan SFC, yaitu menggambarkan proses secara grafis dengan langkah-langkah dan transisi. Faktor yang dapat mempengaruhi PLC. Yang pertama, perkembangan teknologi. Biasanya perkembangan teknologi yang dimaksud mengacu pada hasil temuan para ilmuwan dan pakar yang sifatnya disruptif. Contohnya adalah penemuan dalam Teflon. Bahan tersebut ternyata memiliki zat yang dapat membahayakan manusia bila terlalu sering dimanfaatkan. Yang kedua, pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini disebabkan oleh visi serta pandangan masyarakat yang memaksakan persyaratan pada bahan dan produk tertentu. Sebagai contoh, di era modern ini, produk dan perusahaan yang ramah lingkungan biasanya akan memiliki nilai tinggi. Unggulan PLC yang pertama, fleksibilitas mudah untuk memodifikasi dan mengembangkan program sesuai kebutuhan. Yang kedua, reliabilitas dan ketahanan, dirancang untuk bekerja dalam lingkungan industri yang keras. Yang ketiga, kecepatan, mampu memproses instruksi dalam waktu sangat singkat. Yang keempat, pemeliharaan dan diagnostik, memiliki fitur diagnostik yang memudahkan dalam pemeliharaan dan troubleshooting. Selanjutnya ada perubahan tren. Hal ini umumnya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang menimbulkannya rasa FOMO di benak masyarakat dan pelanggan. Bahkan sekarang ini produk perusahaan yang masih menggunakan model lama akan dianggap kuno dan tak memiliki nilai di pasaran. Yaitu selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Kemapanan ekonomi negara menunjukkan jumlah pelanggan tetap yang setia. Akan tetapi krisis ekonomi akan membuat pelanggan berkurang dan pada akhir hilangnya. Selanjutnya ada munculnya kompetitor yang hadir dengan produk baru dapat mempengaruhi produk life cycle perusahaan secara berarti. Produk baru ini juga biasanya didatangkan dengan harga yang lebih murah serta bahan yang lebih berkenan di benak masyarakat. Tren dan masa depan. Dengan perkembangan teknologi, PLC semakin terintegrasi dengan Internet of Things, memungkinkan kontrol dan monitoring jarak jauh. Teknologi ini membawa revolusi dalam otomatisasi industri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. PLC merupakan tulang punggung dari banyak sistem otomatisasi modern, memungkinkan pengendalian yang presisi dan efisien dari berbagai proses industri.